Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa untuk materi pengantar akuntansi. Berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita sudah di sesi ketujuh, artinya masih ada dua sesi lagi ya. Begitu cepat. Jadi memang ada beberapa tugas yang belum saya nilai, masih di sesi 5. Nanti saya targetkan minggu ini untuk sesi 5 sudah selesai saya nilai semua, jadi mohon Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang belum mengerjakan sesi 5 dan masih ada waktu untuk pengerjaan dan submit, mohon dimanfaatkan waktunya. Oke, hari ini di sesi ini saya akan menjelaskan seperti biasa apa sih capaian pembelajaran yang harus kita capai dalam sesi 7. Nah, ini agak berbeda Bapak Ibu dan rekan-rekan. Kalau yang sebelumnya kita berfokus kepada akuntansi keuangan ya, mulai dari penjurnalan, investasi, sampai kemarin adalah persekutuan dan perseroan. Sekarang kita masuk ke inisiasi 7. Ini sebetulnya adalah akar dari akuntansi yang lain, yaitu di akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen ini sebetulnya juga ada hubungannya dengan sesi ke-6 kemarin ketika kita bicara terkait biaya produksi. Karena di dalamnya ada akuntansi biaya yang merupakan rumpun ilmu dari akuntansi manajemen. Nah, di inisiasi ketujuh, materi kita adalah akuntansi manajemen 2, jadi terkait dengan sistem akuntansi biaya proses. Nah, nanti ada beberapa yang akan kita pelajari. Jadi di sini ada modul 11. Modul 11 nanti akan menjelaskan terkait sistem akuntansi biaya proses, di mana di dalamnya adalah karena dia akuntansi biaya, maka ini masuknya ke akuntansi manajemen ya. Jadi sistem akuntansi biaya proses, kemudian ada akuntansi manajemen modern. Nah, nanti akan ada istilah yaitu just-in-time processing dan activity-based costing. Nah, metode ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang berfokus untuk penekanan pada persediaan. Jadi mereka memilih untuk tidak memiliki persediaan yang terlalu banyak. Karena persediaan yang terlalu banyak itu akan mengakibatkan biaya persediaan juga akan tinggi dan mengakibatkan kerusakan atas persediaan. Jadi mengurangi kerugian atas itu. Sehingga banyak perusahaan yang menggunakan sistem just-in-time process. Just-in-time process ini adalah contohnya seperti Indomaret. Jadi Indomaret itu tidak menyetok banyak untuk produk tertentu, tapi dia ketika stoknya habis, dia akan beli lagi dan mengisi lagi yang ada di rak. Nah, di raknya pun tidak semua stok dikeluarkan, tapi kalau dia sudah habis, baru dikeluarkan stok yang lain. Nah, itu menggunakan salah satu metode just-in-time processing. Kemudian yang kedua adalah nanti kita akan bicara terkait activity-based costing. Artinya ini adalah perhitungan pembiayaan fokus di biaya overhead pabrik. Jadi biaya overhead didasarkan pada aktivitas. Kalau umumnya biasanya biaya overhead itu didasarkan hanya dengan satu dasar alokasi. Nah, kalau berbicara terkait activity based costing, maka dasar untuk alokasinya bisa lebih dari satu, bisa lebih dari dua, tergantung aktivitas yang terjadi selama perusahaan melakukan proses produksi. Jadi kalau aktivitasnya ada 4, maka dasar alokasinya juga ada 4. Biasanya bisa jam tenaga kerja langsung, jumlah batch-nya, kemudian jumlah volume produksinya, dan lain-lain. Nah, nanti bisa belajar di modul 11. Oke, sebelum itu saya mengingatkan bahwa di sesi ketujuh ini kita juga akan ada nanti diskusi, tugas, dan latihan 7. Jadi nanti mohon eh, teman-teman bisa ini ya melakukan pengisian dulu untuk pengerjaan dan di sini ada angket evaluasi tutor. Jadi ini angket untuk mengevaluasi saya selama memberikan pendampingan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Oke, saya akan menjelaskan apa capaian pembelajaran kita di sesi ketujuh. Dan yang pertama adalah pasti harus memahami sistem akuntansi biaya proses. Kemudian nanti ada persamaan dan perbedaan. Apa sih persamaan dan perbedaan ketika kita bicara just in time atau akuntansi biaya pesanan dan proses. Jadi nanti ada just in time, ada proses costing.
Kalau just in time processing itu sama dengan job order costing. Kemudian proses itu berarti proses costing di mana dia kebalikannya jadi just in time. Kalau just in time adalah fokus, kalau untuk proses maka dia nanti lebih ke massa. Kemudian menjelaskan arus biaya dalam sistem biaya proses. Kemudian karena kita akuntan ya, maka membuat jurnal. Kemudian menghitung unit setara produksi atau untuk menghitung biaya produksi, menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan laporan biaya produksi. Nah, di dalam laporan biaya produksi nanti ada unit ekuivalen ya. Jadi nanti unit setara produksi itu sama dengan istilahnya adalah unit ekuivalen. Nah, unit ekuivalen nanti didasarkan pada persediaan. Nanti ada informasi persediaan dalam proses, informasi persediaan bahan baku, dan informasi terkait persediaan barang jadi. Mana yang masih dalam proses, mana yang sudah bisa ditransfer ke gudang menjadi barang jadi yang siap dijual. Nah, maka nanti Bapak, Ibu, dan rekan-rekan harus paham langkah-langkahnya dalam penyusunan laporan biaya produksi. Bisa jadi nanti departemennya ada beberapa perusahaan yang hanya terdiri dari satu departemen, tapi umumnya jika perusahaannya sudah besar, minimal dalam satu perusahaan ada dua departemen. Jadi seperti departemen pengolahan, departemen penyelesaian. Nah, seperti itu ya. Itu nanti kalau ada dua departemen, maka laporan biaya produksi juga ada dua. Laporan biaya produksi dibuat untuk masing-masing departemen. Kemudian, nah yang ketujuh berarti membuat laporan biaya produksi. Kalau sudah membuat laporan biaya produksi, maka kita harus bisa menjurnal. Jadi laporan itu hanya membantu, tapi yang akuntan tidak dikatakan belum selesai tugasnya kalau belum menjurnal. Kalau belum dijurnal artinya belum dicatat ya. Jadi laporan itu hanya membantu saja. Kemudian yang kedelapan adalah menjelaskan sistem pengolahan tepat waktu. Ini khusus untuk just-in-time system processing. Jadi nanti ada berbeda di perhitungannya di situ. Dia hanya fokus dalam pekerjaan tertentu saja. Kemudian pembebanan biaya berdasarkan aktivitas. Nanti akan ada contoh-contoh untuk pengerjaan perhitungan biaya produksi, khususnya di BOP menggunakan activity based costing, kemudian menghitung biaya produksi total dan per unit, maka nanti dibagi dengan unit yang diproduksi. Yang ke-11 adalah menghitung harga pokok persediaan barang dalam proses. Nah, ini ada kaitannya dengan laporan biaya produksi juga ya. Jadi, Bapak Ibu, jika seperti biasa, jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di chat e-learning. Jadi nanti saya akan langsung membalas jika pas saya membuka e-learning. Kemudian jika ada pertanyaan terkait diskusi, nanti kita langsung bisa di kolom diskusi untuk bertanya terkait latihan yang saya berikan. Oke, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Sampai jumpa di sesi selanjutnya, di sesi terakhir, sesi 8. Semoga yang sudah kita lakukan bisa bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, dan semoga nilainya memuaskan. Jadi agar nilainya bagus, mohon mengerjakan tugasnya sesuai dengan catatan yang ada di modul. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.